Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Hanif, NIM di 0221061, kelas PKO 5B. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang agresivitas dalam olahraga. Ya, dalam arah pandang olahraga, agresivitas sendiri dapat diartikan sebagai rasa permusuhan yang memungkinkan melibatkan penyerangan sebagai pendorong keberanian suatu tujuan yang ingin dicapai. Lalu mengapa agresivitas diperlukan dalam olahraga? Hal tersebut dikarenakan agresivitas dalam olahraga merupakan daya pendorong dari diri atlet untuk mengarahkan tenaga dalam sebuah kegiatan keolahragaan. Ketertarikan agresivitas dengan olahraga. 1. Dengan adanya rasa agresivitas seorang atlet mampu menumbuhkan semangat dalam dirinya. 2. Jika agresivitas lemah, maka performa yang diciptakan menjadi kurang. Menciptakan performa baik apabila agresivitas disalurkan pada emosi positif. Keempat, mengolah kecerdasan emosional seseorang dalam kegiatan keolahragaan. Selanjutnya, menyalurkan Minuti di recupero con Mata che recupera palla, si presenta in area, Mata guarda al centro, Sturridge! Ed è il punto esclamativo del Chelsea. Ha fatto tutto Mata. Agresivitas dalam olahraga juga dapat menunjukkan bagaimana keadaan kecerdasan emosionalnya. Jenis-jenis agresivitas dalam olahraga. 1. Agresi rasa permusuhan. Physical aggression bertujuan untuk menyakiti lawan atau orang lain. Tujuan utama jenis agresi ini adalah untuk mencederai lawan. Ciri umumnya adalah adanya rasa marah dalam perilaku yang dilakukannya. 2. Instrumen aggression. Seseorang melakukan instrumen aggression untuk mencari kepuasan tertentu dengan motif tertentu pula. Tujuan utama dari instrumen aggression juga untuk menyakiti lawan, tapi dalam bentuk yang tidak mengandung amarah atau emosi di dalamnya. Karena tujuan utamanya hanya untuk meraih kemenangan. Ya, selanjutnya penyebab terjadinya agresivitas. Agresivitas terbentuk dari hasil pelampiasan emosi yang tertekan. 2. Frustasi karena keadaan genting akibat suatu tujuan tidak dapat dicapai dan tidak terpenuhi. 3. Pengaruh modeling atau peniruan yang dilakukan dan kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering dilihat. Nah, ini selanjutnya upaya pengendalian agresivitas dalam olahraga. Pengendalian yang dapat dilakukan untuk atlet yakni 1. Mengenai tindakan non agresif yang semestinya tindakan agresif lain. 2. Meminimalisir pengaruh luar yang masuk sebagai upaya pengendalian tidak agresif. 3. Menindak atau memisahkan sebagai atlet yang melakukan tidak agresif. 4. Penguasaan emosi dan pengontrolan kecerdasan emosional seorang atlet. Jadi kesimpulan pada materi kali ini, agresivitas dalam olahraga menimbulkan emosi positif dan emosi negatif bagi atlet dalam kegiatan keolahragaan. Seorang atlet harus mampu mengendalikan kecerdasan emosionalnya agar tindakan agresif tidak disalurkan pada emosi negatif yang mendapatkan banyak kerugian. Agresivitas dapat disalurkan dengan emosi positif berupa semangat untuk meraih kemenangan dan tujuan dengan cara sportif dan fair. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan materi dari kelompok lain yaitu konsentrasi. Definisi konsentrasi yaitu seseorang yang ingin memperoleh kesuksesan harus mampu berkonsentrasi dengan baik untuk memperoleh tujuannya itu. Begitu pada dunia olahraga, konsentrasi merupakan hal yang mutlak dibutuhkan. Menurut Hidayat, konsentrasi adalah kemampuan untuk memusatkan perhatian pada tugas dengan tidak terganggu, terpengaruhi oleh stimulus yang bersifat eksternal dan internal. Dan menurut Satyo Broto, konsentrasi adalah suatu keadaan di mana atlet menunjukkan mempunyai kesadaran yang tertuju kepada suatu objek tertentu yang tidak mudah goyah. Selanjutnya, stimulus pengganggu konsentrasi ada dua sebagai berikut. 1. Stimulus eksternal yaitu stimulus yang berasal dari luar tubuh yang dapat mengganggu konsentrasi tersebut. Misalnya, seorang penonton karena musik yang keras, akan menyebabkan dari penonton atau perilaku tidak seperti dari lawan dan lain sebagainya. 2. Stimulus dari internal seperti perasaan terganggu pada tubuh atau perasaan-perasaan lain yang seperti saya benar-benar lelah atau jangan nervous.
terlalu cemas, terlalu bergerak pada saat bertanding, makanan yang mengganggu pencernaan dan lain sebagainya. Berdasarkan selanjutnya, konsentrasi dan penampilan yang optimal. Bisa berkonsentrasi selama pertandingan. Latihan konsentrasi dalam setiap sesi latihan harus diberikan pada beberapa strategi yang bisa dilakukan sebagai upaya untuk membantu melatih keterampilan konsentrasi sebagai berikut: duduk tegak di kursi, bagian menapak di lantai, kedua tangan di samping badan, tutup mata, berlepas dan bawah lewat sampai dan sujud. Itu proses rileks, perhatikan irama nafas tanpa mulai namanya. Lalu mulai tarik nafas, diikuti satu hembusan nafas dihembus sebagai satu, kemudian tarik dan hembuskan nafas berpanjang sebagai dua, dan seterusnya. Stimulus pengganggu konsentrasi ada dua sebagai berikut. Satu, stimulus eksternal, yaitu stimulus yang berasal dari luar tubuh yang dapat mengganggu konsentrasi tersebut, misalnya seragam penonton, penggunaan musik, selanjutnya metode latihan meningkatkan konsentrasi. Konsentrasi pada latihan dan pertandingan harus tetap terjaga agar penampilan tetap efektif. Berikut latihan untuk meningkatkan konsentrasi. 1. Belajar untuk mengubah perhatian atau limitosive attention. 2. Belajar latihan parkir. 3. Belajar untuk mempertahankan fokus. 4. Mencari kunci-kunci yang relevan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Ante la ausencia de un futbolista distinto, diferente que hay en la cancha es sin dudas Diego Lainez. Wassalamualaikum Lo hizo ver warahmatullahi wabarakatuh. ridículo, lo dejó muy